Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan studi kasus keberhasilan penggunaan sistem informasi. Anggota kelompok kami ada Agil Munawar dengan NIM Gen 6401201 dan 01024. Kemudian ada saya sendiri, Askal Zuardi Fargani dengan NIM Gen 6401 dan 01098. Dan ada M. Raffi Aditya dengan NIM Gen 6401 dan 01054. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemennya. Namun di sini pertama saya akan memperkenalkan dulu jurnal yang telah kami analisis, yaitu berjudul Sistem Informasi Ketersediaan Ruangan Rumah Sakit Terintegrasi Aplikir BPJS Kesehatan yang ditulis oleh PNDA pada 2019 bulan Maret. Elemen-elemennya ada yang pertama adalah people-nya. Orang yang terlibat dalam sistem informasi ini antara lain adalah user, petugas, dan manajer, yaitu adalah stakeholder yang akan menggunakan sistem informasi ini. Kemudian teknologi dan infrastruktur. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa sistem informasi ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan monitoring. Kemudian untuk sistem bisnis, sistem ini dibuat untuk mengetahui ketersediaan ruangan rumah sakit terintegrasi aplikir BPJS Kesehatan yang memberikan kemudahan kepada rumah sakit yang tidak mempunyai tenaga ahli IT. Kemudian data yang diolah di dalam sistem informasi ini adalah data user di BPJS dan juga database di rumah sakit. Tipe sistem informasi ini adalah Transaction Processing System yang bekerja sebagai proses transaksi bisnis sehari-hari. Jadi bekerja pada low level dan juga dioperasikan oleh orang-orang atau petugas-petugas kesehariannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk ada manfaat dan kekurangannya. Untuk manfaatnya sendiri, jadi sistem yang telah terintegrasi oleh aplikasi BPJS ini tentu saja akan membantu rumah sakit yang tidak mempunyai tenaga ahli IT. Jadi sistem ini dapat digunakan oleh rumah sakit lain hanya dengan mengganti Cons ID dan Key ID-nya yang diberikan oleh IT BPJS Kesehatan. Selanjutnya, sistem informasi ini juga akan menekan pengeluaran rumah sakit karena biasanya rumah sakit menggunakan sistem outsource yang memiliki biaya lebih tinggi. Selanjutnya ada kekurangannya. Oke, selanjutnya dari kekurangannya sendiri, itu yang pertama membutuhkan sosialisasi yang cukup lama, dikarenakan tidak semua rumah sakit kan mempunyai tenaga IT. Nah, di situ akan terdapat maintenance rutin yang bertujuan untuk membackup data agar informasi data terjaga. Nah, dari jurnal itu sendiri terdapat kerancuan pada teknis maintenance karena pada jurnal itu dikatakan sendiri melakukan backup secara berskala dan otomatis. Nah, jadi kalau yang kita tangkap sendiri dari jurnal tersebut bahwasannya database-nya akan jadi satu tempat dan emang menekan biaya yang lebih sedikit pengeluaran dari rumah sakit tersebut. Tetapi, menurut kita pribadi itu bahkan banyak menggunakan biaya untuk database itu sendiri, dikarenakan satu aplikasi digunakan untuk semua rumah sakit, untuk mengecek apakah, eee, kamar-kamar dari kelas-kelas dari rumah sakit itu tersedia atau tidak. Dan itu sangat membutuhkan database yang cukup lumayan banyak dan itu di-backup, jadwal backup-nya itu ada yang, sampai per bulan dan itu memakan cukup banyak cukup banyak waktu, dikarenakan semua rumah sakit gitu. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.